Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua karena pada hari ini telah bisa hadir menghadiri acara inseminasi ini sebagai program kami dari Salon Guru Penggerak untuk mengimbaskan ilmu-ilmu yang telah kami pelajari selama 2 bulan ini. Ya, kami belajar itu aja yang modul 1.4, tapi ternyata karena ini saling keterkaitan satu sama lain, maka kami di sini akan menyampaikan seluruh modul 1. Modul 1 itu berjudul tentang paradigma dan visi pendidikan nasional, kalau saya seperti itu. Modul 1 ini dibagi menjadi 4 modul, 1.1 sampai 1.4. 1.1 yaitu membahas tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan 1.4 mengenai budaya positif. Alhamdulillahirobbilalamin, yang kami rasakan sungguh sangat banyak sekali ilmu yang kami dapatkan di sini. Sangat mengubah mindset kami atau paradigma kami bagaimana berhadapan dengan Bapak Ibu guru dan juga berhadapan dengan para peserta didik baik di kelas maupun di sekolah. Ilmu yang kami dapatkan di CGB ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kami berdua menyarankan apabila ada program lagi guru penggerak, ayo kita bersama-sama ikut calon guru penggerak, karena ini manfaatnya akan kita rasakan baik oleh diri sendiri maupun teman-teman yang ada di sekitar kita, dan yang paling utama adalah para peserta didik kita. Itu yang kami rasakan. Pokoknya niat dalam hati ingin mendapatkan ilmu yang terbaru, ilmu yang paling bagus, dan bagaimana ilmu ini kita aplikasikan di sekolah kita, seperti itu. Insya Allah kalau pemahaman kita sudah bulat, sudah 100%, insya Allah nanti kenyamanan, ketentraman yang ada di sekolah kita akan tercapai. Ya, seperti itu. Baiklah, untuk mengawali pembahasan ini, saya akan memulai dari modul 1.1, yaitu mengenai refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara mengungkapkan, memaparkan, menjelaskan tentang dasar pendidikan menurut beliau, ya, menurut pengalaman beliau, karena beliau adalah seorang pendiri Taman Siswa, ya, dan tahu bagaimana menerapkan seharusnya kepada peserta didik itu seperti apa. Dan ini harus menjadi pegangan oleh kita bagi guru-guru di Indonesia tentang pemikiran KHD ini, ya, tentang pemikiran KHD ini. Sebenarnya kita tidak perlu mengambil pemikir dari luar, ternyata dari Indonesia juga kita punya, dan sangat luar biasa, ya. Dan sekarang hari ini, di tahun ini, di kurikulum Merdeka ini, kita tahu, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti ini. Kami benar-benar perdalami, dan iya,
sangat setuju sekali dan sangat relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan itu adalah menuntun. Ada 5 sebenarnya ya. Yang pertama menuntun. Yang kedua tadi kita diibaratkan sebagai petani. Yang ketiga, dasar pendidikan itu adalah budi pekerti. Yang keempat, dasar pendidikan itu adalah bermain. Dan yang kelima, dasar pendidikan itu adalah menghamba kepada siswa atau berpusat pada peserta didik. Dan nanti ada kata-kata kunci dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Ki Hajar Dewantara kami singkat KHD. Ya. Maksud dari pendidikan menuntun adalah ya. Maksud dari pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini digarisbawahi kita hanya sebagai penuntun, tidak menuntut, tidak memaksakan. Ya. Tujuan utamanya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seperti itu. Kemudian pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, lakunya Bu. Dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak, ya. Jadi di sini kata Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu sebenarnya bukan kertas yang kosong. Iya, bukan kertas yang kosong, tapi anak-anak itu sudah mempunyai kekuatan di dalam dirinya masing-masing atau disebut kodrat. Kodratnya itu ada 2. Yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam itu berhubungan dengan di mana dia tinggal, seperti itu ya. Potensi yang sesuai dengan dia apa? Kodrat zaman itu zamannya mereka bagaimana dalam mendidik itu, ya. Dalam pendidikan itu zamannya itu kita harus sesuaikan. Nah, sekarang zamannya kita seperti ini. Digital. Jadi harus kita menyesuaikan dengan kodrat zaman ini, seperti itu. Kemudian nah, yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yaitu ibaratnya seorang pendidik itu adalah sebagai petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, ya. Yang contohnya apabila kita menanam jagung, kita hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung itu. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Si petani itu hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung itu supaya subur. Kemudian kita memberi pupuknya dan membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu dia. Itulah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti itu. Ya. Sini Bu, tukang kebun kehidupan. Tukang kebun mah ngabersihkeun panitanya. Ya, membersihkan, ya. Oke, seperti itu. Bagian-bagian yang tidak diinginkan ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ya. Coba dijelaskan oleh Budi. Ya, karena menurut KHD bahwa kita adalah sebagai petani, yang dimana petani itu menuntun tumbuh kembangnya tanaman. Nah, sama seperti kita menuntun tumbuh kembangnya siswa. Jadi ketika ada gangguan misalkan, maka kita berusaha untuk menghilangkan gangguan tersebut.
Ya, kayak mencabut rumput-rumput liar yang memang tidak ingin kita tumbuhkan, berarti kita harus menghilangkan tumbuh dari rumput-rumput tersebut. Kemudian kita menyiram, memberi pupuk. Itu adalah dasar dari pemikiran pendidikan menurut KHD. Jadi KHD inginkan bahwa kita itu ya hanya menuntun. Anak-anak punya kodratnya masing-masing. Kita nggak bisa maksakan. Nanti ibu dan bapak akan bertemu dengan teori kontrol, di mana kita nggak bisa bahwa guru mengontrol siswa itu hanya sebuah ilusi. Jadi nanti ibu bapak diajak untuk oleh kami untuk memahami bahwa kita hanya sekedar menuntun. Itu yang perlu paradigma ibu bapak rubah dari yang menuntut, di mana kita harus si anak harus belajar materi ini, si anak harus paham dengan materi itu kita rubah menjadi paradigma menuntut. Kalau si anak ini hanya nyampe untuk materi sampai di situ, ya sudah, tidak perlu dipaksakan. Jadi tiap-tiap tumbuh kembang anak itu berbeda. Nanti ada di modul 2 akan ada pembelajaran diferensiasi. Nanti tiap-tiap anak kita harus memahami bagaimana kondisi anak. Jadi tidak memaksakan terhadap, kalau mungkin kita sama ya awalnya, bahwa semua materi harus disampaikan oleh siswa harus memahami seluruh apa yang kita sampaikan. Ternyata menurut KHD itu tidak benar, bahwa anak tuh membawa kodratnya masing-masing. Anak itu bukan tabula rasa, bukan kertas kosong yang kita bisa isi apapun. Ternyata dia membawa kodratnya masing-masing. Kalau dia adalah padi, ya dia akan tumbuh kembang menjadi padi, gak mungkin jadi jagung. Kalau kita nanamnya mangga, ya pasti tumbuhnya menjadi mangga. Maka tiap-tiap anak punya potensi dan kekuatannya masing-masing. Mereka punya bakat minat yang bisa kita kembangkan, yang kita bisa salurkan untuk kita menumbuhkan apa yang ingin dia capai, apa yang menjadi cita-citanya. Kemudian untuk dasar pendidikan bahwa kita adalah tukang kebun, ibu bapak harus memahami kita tuh tukang kebun loh. Tukang kebun tuh apa sih pekerjaan tukang kebun? Dari mulai membersihkan lahannya supaya tumbuh subur tanamannya, ya kan? Berarti lingkungan sekolah ini harus benar-benar baik untuk siswa. Ketika mau siswanya tumbuh kembang optimal, dia berjalan sesuai potensinya, maka lahannya harus baik. Berarti lingkungan sekolah ini harus positif, memberikan seluruh dasar-dasar kebutuhan siswa supaya dia tumbuh kembang dengan optimal. Itu yang menjadi pemikiran implementasi kurikulum merdeka. Maka kenapa anak disuruh merdeka itu karena yaitu dia harus selamat dan bahagia. Jangan sampai mungkin dulu kita tumbuh kembangnya, entah ibu bapak sekarang apakah selamat dan bahagia, kita tidak tahu. Tapi bagaimana perasaan kita ketika kita dididik dengan cara waktu zaman dulu kita itu dipaksa. Tapi hasilnya maksimal. Kalau bapak ibu merasa selamat dan bahagia tidak? Bapak ibu ketika menjalani hari ini, menjalani kehidupan ini, tetap bahagia. Bagaimana hati, ikhlas dan tidaknya gitu. Nah, mungkin nanti kita akan karena yang namanya anak itu tiap-tiap anak punya kodratnya masing-masing. Ketika ibu, saya waktu awal mula saya ingin jadi artis ibu. Saya sudah berbicara ke setiap orang, saya sebenarnya ingin jadi artis, tapi ternyata terpaksa untuk qadarullah untuk jadi guru. Karena ada kamu asupnya kudu nakal itu sekolah artis. Saya IKJ. Alhamdulillah jadi guru. Alhamdulillah.
dan sekarang Mas sudah jadi guru, maka dengan ikhlas dan tulus Pengalaman Bu Dew masih bisa kok. Kita guru itu tugasnya menebalkan. Jadi tugas kita itu kenali apa sih bakat anak, apa sih kodrat alam anak, gitu ya. Kan kodrat zaman now sudah kita ketahui ya sekarang ya, seperti itu. Kodrat anak itu harus kita kenali, jadi kita identifikasi seperti itu. Nah, kalau sudah terlihat si anak ini ada bakatnya atau potensinya atau minatnya di sini, nah kita sebagai guru adalah tugasnya menebalkan potensi yang ada di anak itu. Itu inti dari pengajaran KHD itu, ya seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi kita jangan memaksakan. Saya juga sekarang yang saya alami sebagai guru ketika saya sudah mempelajari filosofi KHD ini, ketika ada anak yang ini ada yang kurang begitu berminat, kita tidak serta-merta memarahi anak atau apa, tapi saya hanya tersenyum, berarti dia kurang ini. Tapi kita berusaha mengarahkan anak, ayo kita belajar dulu. Tapi mungkin kita tidak bisa menuntut anak itu bisa mahir dalam mata pelajaran yang kita ajarkan. Seperti itu. Itu inti dari pengajaran KHD itu. Ya. Jadi tugas guru hanya kenali minat, bakat, potensi anak kita, kemudian kita menebalkannya supaya kebahagiaan yang mereka cari, keselamatan yang mereka cari dapat tercapai. Seperti itu. Ya. Mungkin itu ada tambahan kita. Biarilah sampai ini, biar tidak akan banyak ini materinya, banyak. Mungkin ada tambahan dan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersyukurlah kita mendapatkan seorang tokoh pendidikan yang sekarang ini menjadi dasar landasan dari kita sebagai guru untuk memahami siswa. Berkaitan dengan tadi mencabut ya sebagai tukang kebun gitu. Tadi ngobrol sama Fenis, Umi mencabutnya merenang mubarkes di kaluar-kaluar. Buah itu mencabut gitu kan. Artinya ketika tadi mendapat pengarahan dari Bu Dewi, sok atuh lingkungannya yang negatif menjadi positif. Nah berkelanjutan dari pertanyaan tadi, buah eta gitunya mencabut begitu kan. Berarti dengan konsep yang tadi mencabut sesuatu hal yang negatif itu, apakah memang sejalan seiring dengan contoh, punten kita punya keputusan yang dikelola atau diurut rembuk bersama-sama, begitu ya. Nah itu yang perlu kita pahami bersama. Konsep ini kita renungkan bersama. Apakah seperti itu yang menjadi kehendak dari dasar pendidikan KHD ini, begitu ya? Apakah tetap anak yang memang tidak bisa dibimbing, tidak bisa dikendalikan, diarahkan, tetap menjadi tanggung jawab kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang memberikan ruang? Walaupun kita berharap ketika anak-anak kita mendapatkan tempat yang sesuai dengan kondisinya, mungkin akan anak-anak kita akan menjadi lebih baik. Dan memang kenyataannya hampir bukan 100% sih ya, terlalu berasumsi, terlalu sempurna 100% gitu. Ternyata hampir beberapa anak yang hijrah dari SMP 10 itu justru berhasil dan berkembang dengan baik. Nah itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saja ya. Dari awal kita tadi berbicara mengenai kodrat gitu ya. Apa sih kodrat itu? Saya mau langsung browsing aja. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Jadi artinya bahwa anak itu ya, kita tidak bisa mengubah atau menolak apa yang sudah menjadi kodratnya anak tersebut ketika lahir. Mungkin begitu ya Bu Ucup dan Bu Dewi ya. Itu yang pertama mungkin. Nanti tolong betul atau tidak ya kita samakan dulu persepsinya. Kemudian yang kedua, di sini ada kata yang bahwa keseimbangan atau keselarasan hidup itu didukung dari cipta, karsa, karya
Ikhwani cipta karsa karya ditambah pekerti atau tenaga. Nah ini sebenarnya ya, sebenarnya ini adalah sama dengan yang diungkapkan oleh Bloom. Domain 3 domain itu, bahwa cipta itu adalah kognitif, karsa itu adalah afektif, karya itu adalah psikomotor. Hanya ini ditambah dengan pekerti. Jadi kalau taksonomi menurut Bloom yang domain itu ya, domain itu hanya 3, itu kan luar biasa loh. Ternyata kita anggap bahwa yang dari luar negeri itu nyontoh Ki Hajar Dewantara atau bagaimana? Karena Ki Hajar Dewantara itu kan udah lama ya. Berarti ini betul-betul luar biasa gitu apa yang disampaikan oleh beliau. Gitu. Hanya saja mungkin di Indonesia itu ditekankan lagi melalui apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, yang disebut di sana adalah pekerti begitu. Jadi 3+1. Jadi kan itu seiring sebenarnya ya. Mungkin itu Bu Dewi dan Bu Ucu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di pokok bahasan tentang ya mantan jagung, kalaupun ada rumput yang tumbuh kita habiskan. Mungkin tergantung rumput yang seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan di tanaman yang sekarang sedang lagi viral itu tanaman sawit ya, di kita itu banyak. Tapi tanaman sawit itu ditanami rumput. Wajib. Dan ditanami ular. Ya, dan harus ada ular. Padahal ular itu sangat tentunya mungkin hewan yang perlu dibunuh, tapi ularnya ular yang pemakan tikus. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya KHD ini emang tumbuh itu dari awal. Bahwa pendidikan kita itu dari dulu, sejak saya juga SD juga sama, mungkin kan cuman sampai ke sini itu perkembangan zaman makin meningkat, terutama mungkin menteri pendidikan yang selalu berubah. Dulu ketika kita pertama mengajar ada level, ada satpel ya, sekarang RPP, kemudian RPP di dalamnya ada RPP yang harus mengacu kepada karakter bangsa gitu ya, bukan karakter Pancasila, karakter bangsa. Sekarang RPP yang tadinya beberapa lembar harus 1 lembar gitu, supaya kata Pak Nadiem harus 1 lembar supaya guru-guru tidak banyak mengerjakan hal-hal itu, supaya fokus untuk mengajar. Nah oleh sebab itu tentunya emang kata Ibu tadi ada kodrat ya, kodrat manusia lahir ke alam dunia ini mungkin sangat berbeda. Tapi kalau kita tahu kodrat kita seperti apa, takdir kita seperti apa, manusia tidak akan berusaha kok, Bu. Kalau misalkan takdir Pak Ruslan sudah ngajar di SMP 10, udah takdir. Kalau sudah tahu, saya nggak bakalan kuliah S1, suatu saat juga saya ngajar di SMP 10. Tapi kan tidak seperti itu. Walaupun ada proses, ada usaha gitu ya, supaya kodrat takdir itu bisa berubah. Tapi kalau sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berubah, tapi ternyata mentok, nah itu mungkin kodratnya seperti itu gitu. Betul, sekarang mungkin kita harus mengayomi anak-anak kita. Selama saya sendiri mungkin selama 3 minggu, udah tepat mungkin 3 minggu di sini. Tentunya sebulan lah, tanggal hiji, tanggal 3. Tentunya banyak mungkin hal-hal seperti halnya yang kemarin. Betul, rumput yang menghalangi, yang tentunya rumput yang akan membinasakan tanaman yang pokok perlu juga dibinasakan, gitu kan ya. Seperti hari kemarin, ada rumput yang selalu mungkin dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Alhamdulillah, Bu Noneng dan rekan-rekan dengan Bapak Kepala Sekolah membinasakan anak tersebut. Ya, kenapa harus itu? Sebagai contoh kepada yang lain. Ya, akhirnya kan yang lain ketika saya masuk kelas, nah contohnya, mungkin ada rumput lagi yang lain di sekolah kita. Ya, Barjes itu rumput itu rumput Barjes. Mudah-mudahan suatu saat rumput Barjes kita bisa hilangkan sedikit demi sedikit gitu ya. Ada yang mungkin kalaupun misalkan tidak bisa dihilangkan, kita rubah mindsetnya. Pas dicabut rumput, hal-hal negatif yang terjadi pada siswa tersebut, maka kita harus menebalakan nilai-nilai yang baik yang ada pada diri siswa. Nah, misalkan ternyata Fatur Rahman itu ada orangnya hebat loh, koordinator loh dia tuh.
Nah, kenapa nggak kita lakukan dia untuk mengkoordinasi siswa menjadi dia misalkan menjadi ketua ekstrakurikuler. Nah, itu yang harus kita itu pembimbing, kita itu adalah penuntun. Kalau nggak mau gimana? Tidak apa-apa, itu mah ya berproses. Bagaimana cara kita menuntun Fatur Rahman untuk menjadi, kenapa gak apa-apa kita mah hanya menuntun. Jadi ketika kalau sudah memang ibu dan bapak sudah tidak mampu untuk menuntun siswa tersebut, ya ada hal yang harus terakhir, betul. Tapi itu adalah kondisi paling akhir, dan itu adalah bukan satu-satunya jalan terakhir untuk. Jadi hanya itu pilihan terakhir dan paling terakhir. Tidak boleh sampai ya betul, sampai kalau tidak ada alternatif lain. Nah, ya untuk mengenai kodrat di sini didefinisikannya sebagai karakter siswa. Jadi bukan nantinya kodrat kita sebagai apa, tidak, karena kita itu adalah SMP. Nah, misalkan itu, ada siswa yang suka berbicara, ada siswa yang memang dia sering aja ngegerakin kakinya atau, nah ini adalah sifat dan gaya belajar dia, betul, bawaan dari lahir, betul. Nah itu kita nggak bisa memaksakan kodrat dia. Kalau dia memang seperti itu, ya kita pelihara. Tapi bagaimana kita mengarahkan pada, ya betul. Nah itu yang paling kita garis bawahi adalah yaitu menuntutnya. Itu yang perlu paradigma yang harus kita rubah, bahwa kan selama ini bapak ibu inginnya segala macamnya sesuatunya adalah perfect gitu ya, sempurna. Tapi ternyata bapak ibu cukup untuk mengoptimalkannya saja. Ketika anak itu sudah tidak mampu, jangan dipaksakan, itu saja. Karena dia punya kodratnya masing-masing. Ibu nggak perlu ibu dan bapak pokoknya optimal kita juga untuk menuntun. Tapi kita juga harus optimal dalam menuntun. Tidak hanya menuntut anak untuk berubah, tapi kitanya tidak berubah. Ya kan? Ketika kita ingin mendisiplinkan anak tapi kitanya tidak disiplin, mungkin tidak untuk melaksanakan kedisiplinan itu. Ketika minta anak untuk datang tepat waktu tapi kitanya tidak datang tepat waktu, mungkin tidak. Itu akan mungkin. Nah, makanya ganti di sini ada di modul 1.2 yaitu tentang karakter, bahwa karakter ini harus disampaikannya itu dengan kebiasaan dan keteladanan. Ya, pembiasaan yang positif, pembiasaan yang terus-menerus itu akan mengakibatkan, dan keteladanan yang baik itu akan membentuk karakter siswa. Ini baru modul 1.1 Ibu Bapak. Oke? Baik. Mbak Dewi, andai misalkan kita terbentuk ini kan sudah sekat-sekat ya ceritanya. Nah, sekat-sekat kan kita yang semacam itu. Kemudian kita tertuntut oleh batas KKM itu. Sedangkan KKM itu semacam itu, anak semacam ini akhirnya kita yang sekat-sekat. Nah Ibu, nanti di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada KKM. Iya. Ya, jadi nanti relevan dengan kurikulumnya. Ya, tidak akan ada KKM. Makanya rubrik penilaiannya juga bentuknya rubrik penilaian. Jadi nanti Ibu masing yang satu pegang bohong, yang satu pegang sarung, yang satu. Nah itu kan punya potensinya masing-masing. Nah mereka berkolaborasi untuk membentuk satu harmoni. Nah ini yang harus kita lakukan juga kepada para siswa kita, bahwa mereka tuh nanti di abad 21 tuh dimintanya kolaborasi loh, tidak bersaing. Mereka tuh harus saling kerjasama. Kita nggak bisa bersaing kalau ingin mendapatkan sesuatu. Kita tuh harus saling kompak, saling bekerja sama untuk meraih sesuatu.
Makanya abad 21 minta untuk kita saling berkolaborasi satu sama lain. Oh, saya mah bagian konsumsi. Waktu kemarin saya gak apa-apa. Kalau tidak ada konsumsi ya bisa jadi ibu bapak malah demo kan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak ada bagian konsumsi. Betul tidak? Itu adalah bagian juga terpenting. Nah, itulah kolaborasi. Jadi tidak dari paling atas ketua sampai yang paling bagian bawah itu sama-sama saling berkoordinasi, saling berkolaborasi dan punya perannya masing-masing. Jadi jangan sampai bahwa ketika kita mengabaikan satu peran dari seseorang atau siswa, siswa ieu mah ansaueur. Nah, ieu mah ansaueur nulis, ansaueur ningalikeun unggul. Gak apa-apa, dia punya peran loh. Nanti juga dia akan memperoleh apa yang dia belajarkan. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Nah, kemudian selain ini sudah ya. Nah, dasar pemikiran KHD itu bermain. Makanya ketika kodrat anak itu bermain. Jadi pikiran, perasaan, kemauan dan tenaganya sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Contohnya misalkan coklat. Coklat kan kalau kita hitung di sini, nah itu kan jadi strategi si anak untuk dia bisa mendapatkan kemenangan. Misalkan, saya harus berstrategi seperti apa. Nah itu salah satu bagian. Dan ini pembelajaran yang penting buat anak tuh. Jadi tidak hanya si anak tuh belajar tahun sekian harus gitu seperti itu. Tapi ini menjadi pemikiran kita bahwa kemarin waktu saya bicara dengan Bu Noning mengenai saya mau membuat es krim dengan siswa, kesannya kan takutnya hanya bermain-main. Tapi ternyata di dalam situ anak dengan antusias, dengan senang, ada loh hal penting yang kita abaikan, ternyata tumbuh di diri anak itu. Itu yang harus kita sama-sama pelajari, sama-sama satu visi untuk bersama-sama menuntun anak kita optimal tumbuh kembangnya. Bahwa SMP itu dia itu peralihan dari wiraga ke wirama. Wiraga itu awalnya SD itu fisiknya yang harus dikembangkan, ya kan? Makanya anak tuh senang olahraga, senang berlari misalkan, atau dia senang bernyanyi, ditumbuh kembangkan wiraganya. Tapi ketika nanti ada di modul 1.2 cara berpikir lambat dan cara berpikir cepat, nanti kita akan alihkan dari mulai wiraga ke wirama, bahwa dia juga harus konsekuensi. Ketika dia melakukan sesuatu, berarti konsekuensinya apa. Nah nanti itu untuk mengembangkan pola pikir dia ke wirama, ke berpikir dewasa itu. Nah, gobak sodor juga ini salah satu strategi bagaimana dia bisa melalui halangan, betul. Melalui halangan bagaimana? Nah itu. Makanya sering ada di dinamika kelompok. Nah itu salah satu bentuk ada nilai tersendiri yang ingin ditanamkan pada siswa yang harus belajar. Dan yang terakhir ini yang penting, ini yang menjadi kunci, yaitu adalah berhamba pada sang anak. Nah, kalau berhamba sama sang anak kan kesannya, berarti orang itu kudu muja gitu ya kan anak. Padahal yang dimaksud betul, dengan berhamba sama dengan sang anak ini, kita dengan tulus hati, dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya memberikan cinta kasih kepada anak, dan memberikan penuntunan untuk yang tak terbatas untuk untuk anak-anak kita, untuk menumbuhkan, meraih kesuksesannya, yaitu selamat dan bahagia. Ya, ibu bapak sekarang coba berpikir untuk apakah ibu bapak selamat dan bahagia. Kebahagiaan itu kan kita yang mengukur. Nah, apa yang ibu rasakan hari ini? Apakah ketika ibu belajar kemarin
puluhan tahun yang lalu membuat ibu bahagia, kalau sudah membuat ibu bahagia, alhamdulillah. Nah, bagaimana kita ke depan untuk kita lebih bahagia lagi? Nah, anak-anak kita lah yang akan membahagiakan kita. Bagaimana kita menuntun dengan bahagia, bagaimana kita menuntun dengan selamat, maka nanti akan ada dunia berkualitas, di mana siapa yang akan menjadi bagian penting dari hidup kita. Tanamkan bahwa siswa kita adalah bagian terpenting dari hidup kita, karena dia adalah sekarang adalah bagian setengah dari bagian hidup kita. Siswa kita adalah bekal kita untuk ke akhirat nanti. Jadi sehingga apa yang ibu belajarkan kepada anak-anak kita itu menjadi bekal untuk kita di masa depan. Itu saja. Berhamba kepada anak itu ditekankan lagi, kita memfasilitasinya. Guru sebagai fasilitator seperti itu ya, dan penontonnya. Ada yang bulan yang gelap, ada yang bulan pintu rumah. Jadi waktu di Belanda sana, KHD itu, ya KHD juga sempat seperti kita dulu, bahwa kita mengabaikan si anak teh ngaganggu, si anak teh kumaha si anak teh. Ternyata pada saat dia melihat kembali anaknya yang sedang menggigil kedinginan, dia menangis. Dia merasa bersalah. Itu yang dia inginkan, bahwa kenapa kita harus berhamba sama sang anak tuh. Ternyata anak tuh ada kebutuhan dasar. Nanti yang kita akan pelajari di kenapa sih anak tuh nangis. Kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Bahwa kebutuhan dasar anak tuh harus kita penuhi, harus kita bawa bersama untuk sama-sama kita bimbing untuk mengoptimalkan potensi dia, gitu ya. Itu mungkin Bapak. Lanjut ke ya. Jadi berhamba sang anak itu berarti pendidikan berpusat pada siswa, seperti yang tadi Bu Tia katakan, student jadi kita perlu pahami bahwa pendidikan itu adalah menuntun yang seperti apa, yaitu menuntun agar siswa selamat dan bahagia, mencapai tujuan yang setinggi-tingginya, yaitu selamat dan bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di mana menuntun ini ada kolaborasi, ada kritis reflektif, kemudian komunikasi, kreatif dan inovatif. Jadi ini relevan dengan pendidikan abad 21. Selamat dan bahagia ini yaitu will-being. Ya, kehidupannya selaras dan seimbang. Well-being. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosialnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Jadi nanti mah kita nggak perlu mengontrol siswa sebenarnya, tapi kita bersama-sama dengan siswa. Karena nanti kita tahu bahwa dengan mengontrol itu adalah ilusi, Bapak Ibu. Nanti bersama Ibu Ujuk bagaimana ternyata teori kontrol itu, bahwa ada beberapa ilusi yang membuat kita bahwa kita bisa mengatur siswa, itu ternyata hanya ilusi kita semata. Dibagikan mungkin yang mau modulnya. Ini sebenarnya dinilai dan peran modul ini kita menginjak ke modul 1.2. 1.2 itu menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya banyak sekali pembahasannya, dari mulai dari mulai berpikir lambat, kemudian berpikir cepat, kemudian fenomena gunung es yang tadi disampaikan oleh Pak Kusdinar. Pokoknya banyak Kusdinar, semuanya terangkum di sini. Kemudian
Kita lihat aja ya sekilas-sekilas aja ya. Nah ini mah yang tadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kesimpulannya ya ternyata kita itu guru itu sebagai petani, penumbuh tanaman, menghamba kepada sang anak, memahami kodrat anak baik alam maupun zaman, terus bermain, kemudian memperbaiki lagunya selaras budi, cipta rasa karsa dan berarti. Aduh, alhamdulillah ya benar. Luar biasa Bapak guru-guru SMP itu, subhanallah. Oh ya, ini menuntut semua. Kemudian murid menjadi manusia merdeka, karakter merdeka dengan tetap melayani ketertiban dan kedamaian. Nah ini budaya antri, ini tsunami waktu di Palu. Budaya antri ketika tsunami terjadi Indonesia karakter. Nah ini Bu, untuk karakter, penguatan karakter pada kurikulum merdeka itu yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tidak bisa kita ganggu gugat. Semuanya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Makanya tadi selaras ya dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kolaborasi Bapak Ibu, ayo nama Butia alas usumna kolaborasi, ayo orang sanes kompetisi, ayo orang memintakan semua ya sukses bersama. Kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri, ya kemandirian harus ada. Oke, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Kemudian ternyata Bu, karakter itu tumbuh lewat peristiwa-peristiwa dipengaruhi oleh kotak hitam identitas, yaitu nilai-nilai termasuk kepercayaan dan pola pikir. Nah ini selain rasanya kan video, tapi kita buka LMS. Ya, pokoknya mah yang akhirnya itu. Ya, ini adalah proses diagram identitas gunung es, di mana gunung es itu secara sebenarnya terlihatnya hanya 12%, ya kan? Di bagian atasnya itu hanya 12%, perilaku dan kebiasaan dan karakter itu terlihat hanya 12%. Di bawah sadar siswa atau kita ternyata ada 88% yang tidak tampak. Nah, di sini untuk bisa mencapai karakter yang baik, kita harus mengondisikan dan membiasakan dengan keteladanan yang konsisten, sistem dan aturan yang konsisten. Nah, ini yang kunci dari. Jadi ketika kita mau melakukan proses perubahan perilaku, ada pengkondisian. Kalau kita ingin mengubah perilaku siswa, maka kita harus mengkondisikan bagaimana lingkungannya itu bisa mengubah karakternya. Jadi nggak bisa kita memaksakan, tapi kita yang mengubah bagaimana kondisi lingkungannya. Yang pertama adalah pengondisiannya, yaitu keteladanan yang konsisten. Jadi tidak hanya satu guru yang bisa memberi teladan, tapi seluruh guru harus memberikan teladan bagi siswanya. Dan satu lagi sistemnya yang harus konsisten. Kadang ya aturan kita itu belum maksimal dilaksanakan. Ya, jadi aturannya tidak konsisten, tidak terus-menerus, tidak secara, sehingga nanti terbentuk ketika ada keteladanan dan sistem aturan yang konsisten, maka itu akan timbul kepercayaan dan nilai-nilai. Ini akan membentuk identitas. Nah, ini berimbas pada perilaku. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi karakter. Ini yang perlu kita pahami bersama. Intinya ya itu ingasok sung tuludu. Ya memang, makanya KHD juga ketika dia di Amerika itu nggak ada keteladanan loh ibu bapak. Mereka hanya pokoknya si anak tumbuh kembang saja.
dia tidak paham dengan pekerti karena mereka budaya barat. Makanya yang dipahami adalah taksonomi Bloom. Beda dengan pemikiran KHD bahwa kita itu orang timur punya pekerti, dan itu harus ditanamkan pada sang anak, bahwa pekerti inilah yang bagaimana membentuk pekerti ini, bagaimana membentuk karakter yang baik ini, yaitu keteladanan dan sistem yang konsisten. Milan kasih pacar mah kieu, kasih mah kieu. Nah itu, kalau tidak konsisten, sistemnya tidak sama kepada semua siswa, ya akan berdampak nantinya kepada perilaku, kepercayaan, dan pola pikir siswa. Identitasnya jadi goyah kalau sistemnya tidak konsisten. Nah, ini sudah mulai ya Bu ya, mulai Bapak Ibu mulai tergerak di hati. Jadi merasa Dan sistem dan aturannya itu ada keyakinan tadi, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Maaf, sambung ini kan baru pertanyaan Noneng ya saya, baru tadi pertanyaan Bu Dewi, merasakah Bapak dan Ibu bahagia atau sedih? Ini baru saatnya ditanyakan pertanyaan itu yang Bu Dewi lontarkan tadi. Di sini saatnya pertanyaan itu dilontarkan dan Bapak Ibu akan menjawab dengan suasana yang langsung hening. Nah itu ya. Jadi Kemudian Ibu Bapak melihat siswa Ibu Bapak berperilaku seperti Pak Durrahman, bahagia tidak? ya tidak atau pasti. Kebahagiaan kita itu ada di siswa kita. saya tuh kalau merasa merasa ya jujur aja, era lingkungan manusia adalah pembuat kesalahan. Jadi saya juga merasa saya menyalahkan diri saya dan orang lain. Akhirnya saya berpikir, akhirnya mah kurang meneladani. Betul. Kurikulum mana oke, tentangnya. Nah, langsung saya berpikir apa sih sebenarnya yang membuat guru itu biasanya kokoh untuk berada pada kekuatan mendidik dengan dorongan motivasi yang apa? Ada motivasi intrinsik. Jangan ada Cuma boleh saya menyampaikan satu saja. boleh. Salahnya adalah meren, karena saya nggak mau apakah ini benar atau tidak, tapi meren berdasarkan teori paham bahwa guru tersebut suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban kata kepala sekolah tanpa kesenangan. Baru setelah itu rasanya nah suka kelas kemudian dilalui. Nanti ada yang dinamakan motivasi intrinsik Bapak. Jadi justru dengan kita melakukan itu adalah menghargai diri kita sendiri. Betul. Bahagiakan Betul. Ayo, Ustaz, Makanya ini tuh penting disampaikan. langsung Tadinya kan mau dilewat-lewat Ini supaya Ibu Bapak sudah tergerak, nanti kita mulai bergerak gitu ya. Karena memang visi dari kurikulum Merdeka, ya guru penggerak juga adalah tergerak. Jadi hati kita sudah mulai tergerak. Berarti Bapak Ibu ingin memperbaiki diri. Nah, nanti kita mulai bergerak bersama-sama. Ibu Bapak harus kolaboratif. Karena kalau kita sendirian, ya betul. Makanya baru kita sama-sama saling menggerakkan. Ya. Saling menggerakkan itu saling mengingatkan kalau ada guru yang memang di luar dari sistem aturan kita bersama, keteladanan kita bersama, ya saling mengingatkan. Baik, nah ini tidak hanya harus dimiliki oleh guru penggerak dan perannya sebagai guru penggerak, tapi harus dimiliki oleh ibu bapak seluruhnya yang ada di sekolah. Jadi nilai yang harus kita miliki supaya kita terus berusaha untuk memperbaiki diri, yaitu pertama kita harus berpihak pada murid. Yang kita lihat adalah siswa. Ketika kita melihat siswa, maka segala upaya, kita akan mengabaikan hal-hal lain. Karena ketika kita melihat siswa, kita akan sendirinya akan dengan sadar secara mandiri ingin memperbaiki diri, ingin terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah itu. Kemudian kita mandiri,
Ayo kita belajar bersama untuk terus berupaya membangun lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif gitu. Ya, mencari ilmu, kemudian kita ikut pelatihan sharing KKG kita inikan lagi, bangkitkan lagi, aktifkan lagi supaya kita saling sharing bersama untuk membentuk lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif. Betul. Nanti dan setiap apa yang kita belajarkan reflektif. Tanyakan kepada siswa setiap belajar dengan ibu bapak bagaimana perasaan siswa. Anak-anak setelah belajar dengan ibu, bagaimana perasaan kamu? Itu adalah reflektif. Apakah kamu merasa senang belajar dengan ibu? Nah, itu adalah salah satu bentuk reflektif kita. Kalau misalkan ternyata siswa tidak merasa bahagia, berarti kita harus memperbaiki diri. Gitu. Dan selalu berinovatif. Jadi saling sharing yang sudah dilakukan praktik baik yang sudah dilakukan oleh ibu bapak di kelas, silakan sharing bersama teman-teman di sekolah dengan bapak ibu di sini. Kita sharing sama-sama. Kemudian kolaboratif, ini yang penting. Kita harus saling kolaboratif. Tidak ada kompetisi, tidak ada persaingan. Kita harus sama-sama bekerja sama untuk membangun lingkungan yang positif. Dan sebagai peran guru kita, mengingatkan kembali bahwa apa sih peran kita sebagai guru? Yang pertama adalah kita adalah pemimpin pembelajaran, pemimpin di kelas. Ketika kita mau memimpin, nanti kita akan bahas mengenai teori kontrol, 5 posisi teori kontrol, bahwa kita harus menjadi manajer bagi siswa kita. Nanti juga selain jadi pemimpin pembelajaran di kelas, kita juga harus menjadi coach bagi guru lain. Jadi saling sharing, tidak unggul paling saya paling bisa, tidak, tapi saling berkolaborasi dan menjadi yuk apa sih yang nggak bisa di sini, yuk saling berbagi gitu, dan mendorong kolaborasi serta mewujudkan kepemimpinan siswa. Alhamdulillah setiap kepanitiaan siswa selalu dilibatkan. Nah ini nanti kita harus bersama-sama. Kemarin waktu kita berkumpul dengan Ibu Rosmala juga, bahwa setiap kepanitiaan itu ya harus dilaksanakan oleh siswa. Nanti kita harus mewujudkan kepemimpinan siswa itu sendiri. Tapi ya, tetap kembali ke keteladanan kita. Bagaimana kita mau mewujudkan kepemimpinan siswa jika kita tidak menjadi teladan bagi siswa? Kemudian yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Jadi jangan masing-masing, jangan sampai individual. Saya mah nggak mau sama dia atau tidak. Tapi kita harus sama-sama bergerak bersama. Karena kalau kita sendirian capek Bapak Ibu. Kalau kita bergerak bersama-sama, saling kolaborasi, insya Allah tujuan yang kita inginkan bahwa siswa bahagia dan selamat itu sudah tercapai. Betul. Insya Allah ya Ibu Bapak ya. Amin. Bu, kalau mau ngambil itu bisa, apakah kata kunci yang nggak bisa diganti? Biasanya kan memuja tidak menang hati yang memuliakan kalau bahasa tadi di bukunya Pak. Karena bahasa mamalia, otak reptil dan otak primata itu adalah bagian thinking fast, emosi, bertahan hidup, menggunakan alat. Nah itu adalah bagian dari otak-otak manusia. Nah ini yang harus kita keep. Tapi harus otak luhur manusia ini yang harus kita kembangkan. Dan ketika kita mengembangkan otak luhur manusia, yaitu cara berpikir lambat, manusia akan semakin bijaksana. Nah ini yang tujuan utama paling masa depan kita itu adalah membentuk manusia bijaksana. Manusia yang paling itu yang mendekati apa yang diinginkan oleh agama kita. Nah, bagaimana? Harus fokus ke sisi positif.
otak kita diprogram untuk mengklasifikasikan situasi menjadi ancaman atau aman. Nanti kita akan ini aman nggak ya, ini ancaman bukan ya, nanti otak kita yang memprogramnya. You can actually use emotional intelligence. Nah, insting kita terlatih bereaksi lebih cepat atau suatu. Nah ini yang dimaksud dengan thinking fast ini. Sebagai ancaman dibanding untuk menganalisanya, apakah benar ini ancaman atau tidak. Kadang otak kita itu secara tidak langsung selalu berpikir negatif, dan itu adalah naluri yang alami. Karena otak kita itu kan terdiri dari 4. Sementara kalau kita menggunakan otak luhur kita, itu kan energinya banyak. Beda dengan ketika kita menggunakan otak primata, otak untuk bertahan hidup ya. Ada bertahan hidup itu kan, ada orang lain ketika mengintimidasi kita secara otomatis langsung untuk bertahan diri kita. Jadi nah diperlu ya oke. Dan ini adalah ketika dia si anak ini merespon dengan otak cepatnya, betul, fast thinkingnya. Tapi karena dia memang si ekonitanya digambarkan kan melihat handphone. Nah, tapi kan dia tidak. Karena di gambar ini memang si wanita lagi melihat handphone. Ini ada lontong. Dengan benar, istilah dengan benar. Benar. Yang menyadar benar. Ya, mau dari ajaran cah lontong ini. Ya, secara fast thinking ya benar. Tapi kalau meresponnya harus dengan lambat. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita lihat dia kan menggambar. Nah, ini kadang kita mengabaikan ini. Ikan hanya dapat hidup dia sudah gambar loh di air. Nah, sebenarnya ini jangan kita abaikan. Ini bisa jadi anak ini mempunyai kebutuhan khusus. Tadi sih guruna Bu. Iya, benar itu di air. Bu sambil mendengarkan adzan, kita semangat. Dewi, lucu atau Ibu Dewi ya? Baik, ini Bapak. Tepuk seru. Mari kita untuk merilekskan kembali dan menghadirkan kembali jiwa-jiwa ibu bapak di ruangan ini. Kita tepuk semangat dulu ya ibu bapak. Baik, siap? Ya. Tepuk semangat. Setelah barusan diseminasi teman-teman CGP, saya mendapatkan pencerahan mengenai konsep belajar khususnya dari Ki Hajar Dewantoro. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi di dalam diseminasi kami bisa melakukannya, mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Terima kasih. Alhamdulillah, ya terima kasih kepada Bu Ucu dan Bu Dewi sebagai calon guru penggerak yang sangat luar biasa dalam memberikan materinya. Alhamdulillah itu adalah merupakan ilmu yang sangat bermanfaat terutama bagi saya sendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan kami bisa menerapkan sedikit demi sedikit sambil bertahap ya. Karena kalau sekaligus jelas mungkin tidak mungkin ya. Dan insya Allah itu adalah fakta-fakta nyata yang banyak kita temui di lapangan. Hebat, luar biasa buat calon guru penggerak. Sehat selalu dan berkah ilmunya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
Ya, terima kasih Bu Ucu dan Bu Dewi. Alhamdulillah pada hari ini diseminasi kegiatan kurikulum merdeka ternyata mungkin kegiatan pembelajaran kita harus lebih ramah terhadap anak, sayang terhadap anak, kembali kepada anak, tentunya tidak ada penekanan hal yang lain. Yang penting mungkin anak nyaman, aman, senang mereka dan mau belajar. Dan mudah-mudahan mungkin kedepannya kita lebih baik lagi, terutama mungkin di SMP kita, yang tentunya dengan adanya kurikulum merdeka ini para dewan guru dan saya sendiri ada kenyamanan, kemudian pencerahan yang lebih untuk menghadapi anak-anak yang mungkin sedikit perilakunya menyimpang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.